Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum ya talibat? Bikhair, insyaallah kulluna bikhair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat karunia-Nya sehingga hari ini Ustazah masih bisa mengajarkan antunna, masih bisa membagi ilmu dengan antunna, dan antunna masih bisa menuntut ilmu walaupun sekarang kita masih belum bertemu ya, dan masih belajar dalam keadaan daring. Ustazah berharap dan sangat-sangat berharap sama antunna agar antunna tetap mengikuti pelajaran dengan baik, tetap mendengarkan videonya dari awal hingga akhir, jangan di skip gitu ya. Lalu saya juga berharap apa yang telah kita pelajari setiap harinya, materi demi materi, ayat demi ayat yang kita baca, ya terutama ayat yang selalu kita baca, yang kita baca setiap hari dari Al-Quran, itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah juga sangat berharap antunna menerapkan, antunna membaca serta menerapkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah antunna pelajari dari kelas 7 hingga kelas 8 sekarang, antunna terapkan di dalam bacaan atau qiraah antunna. Faham? Jangan hanya sekedar belajar teori. Dari kelas 7 sudah belajar teori tentang tajwid. Sekarang kelas 8 kita kemarin di PTS kita sudah masukkan juga ada sedikit teori yang kita pelajari. Jangan hanya paham tentang pengertian ini atau teorinya, ya teorinya saja, tetapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Dari mana kita tahu seseorang itu dia udah mempraktekkan ilmunya atau belum? Terutama dalam ilmu tajwid, ya dari qiraahnya. Nah, jika antunna yang merasa masih membaca Al-Quran dengan terburu-buru, tidak memperhatikan makharijul hurufnya, lalu masih ingin cepat selesai, matnya tidak disempurnakan, dengungnya dan lainnya itu tidak disempurnakan, maka harus diperbaiki lagi. Faham ya anak-anak ustazah? Jadi anak-anak ustazah yang Masya Allah, yang mumtazah, qiraahnya, bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Faham ya? Di dalam membaca Al-Qur'an jangan hanya mementingkan nadanya saja. Mungkin beberapa dari kita itu hanya memainkan nadanya saja. Membaca Al-Quran supaya bisa bernada. Jangan ya anak-anak ustazah. Membaca Al-Quran itu ditadaburi, diperhatikan, baik secara tajwidnya maupun maknanya. Jadi anak-anak ustazah, menghafal tidak hanya dengan sekedar menghafal, tapi lihat. Bagi anak-anak ustazah yang menghafalnya itu dengan cara melihat arti, ditadaburi apa yang ada di dalam ayat tersebut, apa yang terkandung di dalamnya. Jadi secara tidak langsung hafalan Al-Quran itu tidak hanya masuk ke otak kita, tetapi juga ke hati kita. Faham ya?
Nah, alhamdulillah minggu lalu kita sudah sampai di ayat 30. Nah, kita ulang sedikit ya anak-anak ustazah. Kita baca dulu dari ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Nah, bisa dilihat anak-anak ustazah wa 'allama Adamal. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Mad tabi'i seperti ini walaupun dia hanya kita membacanya hanya 2 harokat, tapi anak-anak ustazah kita harus tetap menyempurnakannya. Jangan kita lihat yang hanya panjang-panjang, yang ada benderanya saja. Tidak ya anak-anak ustazah. Nih, iqlab ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Lihat di sini hamzahnya ada 2. Nah, tidak boleh ya anak-anak ustazah membacanya bi asma'iha ula'in. La in. Tidak ya. Hamzah yang pertama juga harus tetap dibaca, kecuali jika anak-anak ustazah ingin mewakafkannya. Bi asma'iha ula. Mungkin nafasnya tidak sampai, boleh diwakafkan di sini dulu, baru setelah itu diulangi lagi dari awal. Bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Faham? Ya, ini masih sama. Perhatikan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasilnya. Nah, anak-anak ustazah sudah sarankan kepada antuna sebelum kita menghafal, sebelum memulai menghafal atau menghafal dulu terutama anak-anak ustazah coba baca dulu, diperhatikan dulu makharijul hurufnya, lalu diperhatikan dulu matnya, baris fathah ke kasroh atau dhammah, fathah tain, kasroh tain atau dhammah tain. Jangan sampai setelah antuna hafal baru dilihat. Harusnya rute yang benar itu dilihat dulu, difahami dulu, baru dihafalkan. Jangan setelah hafal baru diperhatikan satu-satu. Tidak ya anak-anak ustazah, itu akan lebih susah kita mengubahnya karena kita sudah terlanjur hafal yang salah. Paham? Jadi untuk menghindari itu anak-anak ustazah, untuk menghindari kita seorang penuntut ilmu dari kesalahan membaca Al-Quran, yaitu merubah artinya, jangan sampai kita merubah artinya hanya karena kita tidak memperhatikannya. Contoh, jika seharusnya dia fathah, kita bacanya kasroh. Paham? Ini adalah kesalahan yang fatal dan sering terjadi. Ustazah juga antuna, kita semua sama-sama belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Paham ya? Jadi difahami dulu, dilihat dulu satu-satu hurufnya, barisnya. Setelah memang benar-benar yakin, baru mulai menghafal. Paham? Satu lagi, jangan pentingkan nada. Hanya karena mau mengikuti nada ini ustazah, tidak ya. Jangan lakukan ketika kita cuma mau mengikuti nada ini, nada si fulan, kori siapa begitu. Kita jadi tidak memperhatikan matnya. Jangan sampai kita lebih memperhatikan ketukan nada daripada matnya. Paham ya anak-anak ustazah? Kita sedang membaca Al-Quran, bukan berlagu. Paham? Ini peringatan untuk antuna ya. Kita sedang belajar untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Alangkah lebih baiknya jika antuna lebih memperhatikan tajwid serta kaidah-kaidahnya. Paham?
Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Nah, di sini hanya jangan sampai tidak dibaca. Mimma kana fi. Jangan hanya dibaca fi gitu ya anak-anak ustazah, tetapi hanya juga harus tetap ada. Mimma kana fi. Wa qulna bitu. Nah, harus bisa dibedakan antara ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah serta ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Wa qulna bitu ba'dukum wa mata'un ila hin. Bisa dibedakan anak-anak ustazah. Nah, sama dengan fi alaihi fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bisa ya anak-anak ustazah. Ustazah bukan tidak membenarkan antuna jika bernada. Tentu membaca Al-Quran juga berintonasi karena dia matnya ada yang 5 harokat, ada yang 2 harokat, tentu akan berintonasi. Tapi alangkah lebih baiknya seperti yang tadi sudah bilang, antuna lebih mengedepankan masalah tajwidnya daripada nadanya. Paham? Jangan sampai ketika ditanya kenapa tidak membaca panjang, jawabannya iya Ustazah, karena nadanya nggak cocok. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jangan ya anak-anak Ustazah. Jangan, Ustazah tidak ingin mendengar alasan itu dari antuna. Nah, satu lagi ini penekanan untuk antuna. Jangan hanya ketika menyelesaikan tugas tajwid. Jadi bacanya harus pas, harus tenang, harus pelan-pelan, tidak boleh cepat-cepat. Jangan ya. Jangan hanya ketika sedang menyelesaikan tugas tajwid membaca surah ini, ayat ini. Tidak ya, tetapi setiap ayat Al-Quran yang kalian baca itu kalian harus mengedepankan tajwidnya. Faham? Baik dari sisi makharijul huruf maupun matnya, hukum-hukumnya. Faham ya anak-anak Ustazah? Ya, Ustazah berharap antuna semua faham apa yang Ustazah bilang.
Semoga bagian dari apapun yang kita telah pelajari, kemudian kita amalkan, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang tidak ternilai. Faham? Kita lanjutkan. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Saya ulangi. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Diperhatikan tetap ha dan ha juga tasydidnya disempurnakan. Selanjutnya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Nah, misalnya contoh di ayat ini anak-anak ustazah, bi ayatina ulaika ashabun nar. Ada mad jaiz munfasil. Diperhatikan. Ingat, kalau antuna membacanya 4 harokat, maka terapkanlah 4 harokat di setiap ayat. Jangan di ayat itu aja 4 harokat, sisanya 5 harokat. Jangan ya. Kita lanjutkan. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Saya ulangi. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, lihat di sini. Ni'mati allati an'amtu. Jangan dibaca antu, ya, perhatikan dulu hurufnya. An'amtu. Juga jangan dibaca an'amtu. Ada e-nya. Bisa dibedakan ya. Coba bedakan jika ustazah membacanya ni'mati allati an'amtu dengan ni'mati allati an'amtu. Nah, jangan dipantulkan ya anak-anak ustazah.
jangan dipantulkan. Yang benar membacanya ni'mati allati an'amtu. Faham? Selanjutnya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ثمنا قليلا. Sini wala takunu awwala kafirin bih, hanya juga harus dibaca. Paham? Kita baca sampai ayat 45 ya. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Bisa dilihat ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ra, perhatikan ra tafkhim dan ra tarqiqnya. Warka'u ma'ar raki'in. Afwan ya Ustazah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Afwan jika antuna merasa sedikit terganggu. Qadarullah tenggorokan Ustazah. Sedang tidak baik. Jadi anak Ustazah sudah berharap antuna tetap bisa fokus sama apa yang penting ya, sama apa yang harusnya antuna utamakan, dan jangan mengutamakan hal lain yang tidak seharusnya diutamakan. Terakhir, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Naam, alhamdulillah, tamam. Afwan jika tersendat, ya qadarullah, tenggorokan Ustazah sedang tidak baik, ya Ustazah minta maaf kepada antuna. Afwan. Lalu jika ada yang salah dari apa yang sudah Ustazah sampaikan, Ustazah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah juga berharap antuna mengingat pesan-pesan Ustazah, ya. Tetap mengutamakan tajwid, makharijul hurufnya, dan hukum serta yang lainnya. Faham ya anak-anak Ustazah? Ustazah juga minta antuna untuk mempraktekkan di segala situasi, kapanpun. Walaupun antuna membacanya sendirian, sedang sendirian, dan tidak ada orang yang melihat, maka bacalah sesuai dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Paham? Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahhalallahu umurakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.